Selamat pagi Bapak. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya, ada kata pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Untuk pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gilbert Bles, mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Angkatan 2017, reguler. Dengan NIM 2017 04 11 01 4028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan bab 2 mengenai karakteristik dan manajemen keputusan. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk. Nah, di sini ada outline saya atau poin-poin penting yang akan saya jelaskan. Ada 4 poin. Yang pertama, pengertian karakteristik. Yang kedua, ciri-ciri karakteristik pengambilan keputusan. Yang ketiga, karakteristik dan hubungannya dengan manajemen keputusan. Yang keempat, tipe pengambilan keputusan. Outline pertama saya, apa itu karakteristik? Karakteristik merupakan sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Berikut ini merupakan pengertian karakteristik menurut beberapa para ahli. Menurut Panggabean dalam Prasetyo, karakteristik merupakan karakter seorang yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Menurut Robbins dalam Prasetyo, karakteristik adalah cara memandang ke objek tertentu dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Menurut Rahman, karakteristik adalah ciri khas yang menunjukkan perbedaan seseorang tentang motivasi, inisiatif, kemampuan untuk tetap tegar menghadapi tugas sampai tuntas atau memecahkan masalah atau bagaimana menyesuaikan perubahan yang terkait erat dengan lingkungan yang mempengaruhi kinerja. Karakteristik. Nah, karakteristik di sini menjadi 3 bagian. Yang pertama, karakteristik takut pada resiko atau risk avoider. Yang kedua, karakteristik hati-hati pada resiko atau risk indifference. Yang ketiga, karakteristik suka pada resiko atau risk seeker atau risk lover. Nah, saya akan menjelaskan yang bagian pertamanya, yaitu karakteristik takut pada risiko atau risk avoider. Karakteristik risk avoider merupakan posisi yang aman dan jauh dari risiko. Umumnya karakteristik ini menempatkan diri cenderung memiliki aset yang terjaga. Karakteristik ini pun relatif, tidak berani melakukan tindakan spekulatif. Nah, di sini ada ciri-ciri karakteristik takut pada risiko atau risk avoider. Ciri-ciri tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, sangat hati-hati terhadap keputusan dan cenderung menghindari risiko, apalagi risikonya tinggi. Yang kedua, tindakannya umumnya biasa saja karena cari aman saja, atau bisa dibilang safety player. Ketiga, sulit berkembang untuk menjadi pimpinan, sulit menjadi inovator, bahkan umumnya menjadi sebagai follower. Yang keempat, jika bisnisnya mengalami guncangan, umumnya cepat menurun dan karena kurang kreatif, tak berani berinovasi. Yang kelima, investor yang memiliki karakteristik ini umumnya lebih menanamkan dananya di obligasi, tidak pada saham. Nah, yang bagian kedua
atau karakteristik hati-hati pada resiko atau risk indifference. Karakteristik ini selalu hati-hati dan selalu menghitung dampak yang akan terjadi jika dia mengambil sebuah keputusan. Sikap netral terhadap resiko di mana merupakan di antara dua sikap ekstrim, yaitu sikap penghindar resiko dan sikap pencari resiko. Ciri-ciri karakteristik hati-hati pada resiko atau risk indifference. Nah, ciri-ciri ini sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, menilai uang seperti yang tercantum atau as its face value. Umumnya tidak menjaminkan dengan asuransi. Yang kedua, setelah keputusan diambil, umumnya tidak akan mengubah keputusannya begitu saja. Yang ketiga, kalangan profesional atau pembisnis menyebutnya cenderung tipe yang teragu. Yang keempat, selalu berusaha menjaga image di mata publik dan berusaha untuk pencitraan diri yang stabil. Kelima, keputusannya penuh analisa yang mendalam, pemikiran jauh ke depan, eksternal dan internal, sehingga keputusan dianggap bijaksana, namun lambat atau terlalu lama diputuskan. Yang keenam, sikap netral terhadap risiko hanya pada jumlah uang tertentu sebagai contoh adanya perusahaan besar tanpa asuransi. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik suka pada resiko atau risk seeker atau risk lover. Karakteristik ini adalah tipe begitu suka pada resiko karena anggapannya semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula keuntungan. Prinsip tersebut sangat menonjol dan mempengaruhi besar terhadap keputusan, sehingga terbiasa dengan spekulasi yang terukur. Selalu ingin jadi pemimpin, cenderung tidak ingin menjadi pegawai. Nah, berikut ciri-ciri karakteristik suka pada resiko atau risk seeker atau risk lover. Nah, ciri-ciri tersebut dibagi menjadi 7. Yang pertama, mentalnya umumnya selalu ingin maju, tidak senang dengan kemapanan, selalu ingin mendobrak keadaan yang monoton. Kedua, senang dengan kondisi bersusah payah, namun memiliki keyakinan tinggi akan memperoleh suatu kemenangan. Ketiga, suka dengan tantangan, tidak menyukai berpikir statis. Yang keempat, sangat menghargai proses, karena proses dianggap pengkayaan dalam bentuk keyakinan. Yang kelima, dengan proses akan memiliki pengalaman sehingga memiliki referensi dalam mengambil sebuah keputusan. Yang keenam, selalu bersikap menyelesaikan masalah, tidak pernah mengabaikan masalah karena masalah jika tidak diselesaikan akan meledak. Yang ketujuh, percaya bahwa risiko lebih superior dibanding dengan sejumlah uang. Nah, outline ketiga saya atau karakteristik dan hubungannya dengan manajemen keputusan. Sebelumnya kita telah membahas tentang karakteristik. Nah, di sini hubungannya dengan manajemen keputusan. Keputusan itu sendiri merupakan proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam hubungannya pengambilan keputusan yang dilakukan, ada faktor yang turut mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi adalah karakteristik sang pengambil keputusan. Latar belakang kehidupan pengambil keputusan merupakan bagian yang sangat dominan.
Nah, outline yang keempat, tipe pengambilan keputusan. Di sini, menurut Kamaluddin, seorang pengambil keputusan dalam memutuskan suatu keputusan dipengaruhi oleh berbagai jenis tipe. Erich Fromm membedakan 5 jenis tipe pengambilan keputusan, yaitu: pertama, tipe ketergantungan, yaitu tipe seseorang yang tidak memiliki pendirian tegas, hanya tergantung pada orang lain. Yang kedua, tipe eksploitatif, yaitu tipe seseorang mengeksploitasi orang lain. Ketiga, tipe tabungan. Tipe ini cenderung menabung atau menyimpan idenya sendiri untuk perkuat posisi dirinya. Selain itu, tidak bersedia sharing atau berbagi informasi atau kepandaian kepada orang lain. Keempat, tipe pemasaran, yaitu pengambilan keputusan cenderung menjual atau membagi idenya kepada orang lain. Kelima, tipe produktif, yaitu penuh dengan inisiatif dan kreatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan serta pandangan lebih jauh ke depan. Dalam pengambilan keputusan mengenai tipe kepribadian seseorang dibagi menjadi 3. Yang pertama, tipe kepribadian saunis. Yang kedua, tipe kepribadian melankolis. Yang ketiga, tipe kepribadian pelegmatis. Nah, saya akan jelaskan tipe yang pertama atau tipe kepribadian saunis. Tipe ini paling baik dalam hal berurusan dengan orang lain secara antusias, menyatakan pemikiran dengan penuh gairah, memperlihatkan perhatian. Kelemahan tipe ini adalah berbicara terlalu banyak, mementingkan diri sendiri, sulit berkonsentrasi, dan juga kurang disiplin. Cara pengambilan keputusan tipe kepribadian saunis: mengutamakan musyawarah kelompok untuk menghasilkan mufakat. Dengan demikian, tipe pemimpin seperti ini masih mempertimbangkan opini, saran, pendapat dari bawahannya, atau meminta saran dari orang lain. Kurang cepat dalam mengambil keputusan karena butuh masukan dari orang lain. Nah, saya akan masuk ke tipe yang kedua, yaitu tipe kepribadian melankolis. Tipe ini paling baik dalam hal berurusan dengan orang lain secara antusias, menyatakan pemikiran dengan penuh gairah, memperlihatkan perhatian. Kelemahan tipe ini adalah berbicara terlalu banyak, mementingkan diri sendiri, sulit berkonsentrasi, dan juga kurang disiplin. Cara pengambilan keputusan tipe melankolis: kurang cepat dalam mengambil keputusan, dalam artian tidak tergesa-gesa. Dia ingin hasil yang perfect, maka dari itu butuh pemikiran yang matang, sehingga hasil yang dicapai dapat dengan mudah dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Tipe ini paling baik dalam hal pekerjaan yang memerlukan keputusan cepat, persoalan yang memerlukan tindakan dan pencapaian seketika, bidang-bidangnya yang menuntut kontrol dan wewenang yang kuat. Kelemahan tipe ini adalah tidak tahu bagaimana cara menangani orang lain, sulit mengakui kesalahan sendiri, sulit bersikap sabar, terlalu bekerja keras. Nah, saya akan masuk ke tipe yang ketiga, yaitu tipe kepribadian pelegmatis. Tipe ini paling baik dalam hal berurusan dengan orang lain secara antusias, menyatakan pemikiran dengan penuh gairah, memperlihatkan perhatian. Kelemahan tipe ini adalah berbicara terlalu banyak, mementingkan diri sendiri, sulit berkonsentrasi, dan juga kurang disiplin.
cara pengambilan keputusan tipe pelegmatis. Cara mengambil keputusan dengan ragu-ragu karena dia masih terbayang-bayang rasa cemas dan takut. Akhirnya sia-sia memikirkan solusi, tetapi tidak dijalankan karena takut akan kegagalan. Dan ini merupakan sumber referensi yang saya ambil. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya presentasikan pada bab 2 mengenai karakteristik dan keputusan manajemen. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan atau menyinggung, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari sebuah kesalahan. Peace out.